Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Apa yang menurut Anda paling menarik pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Yang paling menarik? Ya sudah, saya kasih tahu. Yang paling menarik pada pagi hari ini, Anda tidak terkejut. Padahal sabda Tuhan hari ini sangat-sangat mengejutkan kita. Enggak ada yang saya baca tadi, enggak ada yang gini kan. Malah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Coba mari kita lihat. Baik kitab Nabi Zakaria maupun Injil Matius berbicara tentang Raja Damai dengan sifat-sifatnya yang mengejutkan. Dikatakan di situ, Raja itu penguasa alam semesta, tetapi lemah lembut dan mengendarai keledai. Mana ada raja mengendarai keledai? Presiden aja Lexus. Atau yang Lamborghini dan seterusnya. Ini raja semesta alam, kendaraannya keledai. Tidak ada pengawal dan penjaga, padahal sekarang ini baru lurah aja sudah nguing gitu kan. Sekarang juga ada yang namanya pengen cepat, membayar 500.000 dari Jakarta ke Bogor pakai nguing. Menurut ceritanya, saya kan nggak pernah pakai. Tidak ada pengawal dan penjaga, apalagi senjata. Pakaiannya sederhana, nyaris seadanya. Tetapi di dalam kitab Nabi Zakaria tadi dilukiskan, meski begitu ia mampu melenyapkan kereta Efraim, memusnahkan kuda-kuda Yerusalem, dan dapat memberitakan dan menciptakan damai di dunia. Inilah yang kiranya mengejutkan kita. Lantas apa yang mesti kita maknai dengan pernyataan kitab suci yang mengejutkan ini? Yang pertama, damai dicipta bukan diminta. Mengapa Allah, sang penguasa alam semesta ini, tampil sebagai raja yang begitu rendah? Mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia yang lemah? Untuk apa Tuhan tampil sebagai orang yang paling miskin dan hina, lahir di kandang, mati di salib? Nalar kita tidak nyampe ke situ. Logisnya, Tuhan yang maha kuasa itu mesti tampil sebagai penguasa yang agung dan dahsyat. Allah itu besar, masa tampil seperti ini? Inilah gagasan baru tentang damai. Untuk hidup damai, segala rasa takut dikurangi. Yang bersenjata dilucuti. Yang berkuasa melayani. Yang unggul tidak bisa berlagak paling hebat sendiri. Orang yang bijak dan pandai tak bisa mengerti. Semua harus turun sampai dasar yang paling dalam, yaitu menjadi manusia biasa-biasa saja. Oleh karena itu, hati damai selalu tampak lemah, sebab sifat keras dan kuasa akan menghancurkan. Hati damai selalu siap menanggung resiko, ditolak, dibungkam, dipenjara, sebab kejahatan tak bisa bersekutu dengan kebaikan. Damai itu adalah salib, sebab setan mengira mati adalah ujung kekalahan. Hanya dengan jalan yang rendah hati, lemah, miskin, bahkan mati, kuasa setan bisa dimusnahkan. Setan tak berkutik manakala manusia itu rendah hati dan siap berkorban. Itulah salah satu rahasia mengapa damai itu mesti diciptakan. Yang kedua, damai dalam kelembutan hati.
Barangkali kita langsung melihat kalau kita membaca kitab suci ini, melihat bahwa di tengah masyarakat butuh pemimpin. Entah itu PM, presiden, kaisar, kanselir, ataupun raja. Mereka akan disebut penguasa sejati, ternyata bukan karena sosok yang ditakuti, tetapi sosok yang dicintai. Bukan yang jauh, tetapi yang dekat menyatu. Maka coba perhatikan, setiap mau kampanye itu selalu ada pemimpin-pemimpin yang sok masyarakat. Dulu nggak pernah kelihatan itu sudah masuk. Bahkan di gereja-gereja itu orang-orang Katolik yang biasa nggak pernah ke gereja, itu langsung mengenalkan diri di mimbar gitu ya. Saya calon DPRD Dapil 1 DKI. Nama saya Yakobus. Nanti kalau sudah jadi korupsi. Itu sudah bisa biasa terjadi. Tapi kita memang butuh orang-orang yang memimpin. Hanya saja munculnya tiba-tiba. Oleh karena itu pemimpin sejati ada dalam konteks itu. Dan dalam konteks dekat gak usah jauh. Semua orang itu adalah pemimpin. Entah dalam keluarga, entah dalam organisasi. Dan sabda Tuhan hari ini memberikan teknik dasar kepemimpinan menuju damai. Sebagai contoh persoalan misalnya, banyak anak muda sekarang ini menderita. Dan itu sudah jelas-jelas terjadi. Jakarta Barat, Jabar ini, di sini adalah puncaknya narkoba. Puncaknya ya, paling banyak, bahkan bos-bos top-topnya itu ada di sini. Enggak tahu apa ikut misa atau enggak, saya kurang tahu ya. Tapi itu jelas dalam penelitian menurut Dekbar Barat 2. Jadi kami berdiskusi para Romo itu dan memang Jabar ini termasuk yang paling jos. Maka hati-hati kalau ke gereja mulai matanya gini itu, hati-hati. Jangan-jangan pecandu narkoba itu. Nah, kenapa menderita? Karena orang tuanya memimpin terlalu. Apa yang terlalu? Terlalu keras dan juga terlalu lembek. Kekerasan akan membuat anak itu jadi keras hati. Terlalu lembek juga akan membuat seorang anak menjadi lemah dalam kehendak. Kadang-kadang sekarang orang tua itu terlalu lembek. Buktinya apa? Anak mulai tanya-tanya kan, tanya ini, tanya itu. Enggak usah tanya, ini HP, lihat sendiri di sana. Jadi kalau anaknya sudah kasih Android itu sudah merasa bersuka cita, kemudian mamanya bisa shopping gitu ya. Karena apa? Ya itu seringkali terjadi, hanya dikasih itu selesai. Padahal ketika anak bertanya, itulah kesempatan bagi orang tua menunjukkan jalan kehidupan. Tapi seringkali terjadi ya biar tidak ramai kasih Android. Nanti lama-lama ya anak Android itu. Atau contoh yang berikutnya. Banyak organisasi kacau karena pengurusnya sibuk mementingkan dirinya. Silakan perhatikan. Bahkan koperasi di MKK ini juga ya. Problem utamanya di pengurus, itu sudah jelas. Kalau enggak ya enggak. Lalu ya berikutnya rembetannya berikut. Ketika tidak ada peduli, organisasi akan mati. Maka pemimpin dalam keluarga ataupun dalam organisasi mesti memiliki jiwa yang suci, lemah lembut dan rendah hati. Di sanalah terletak kekuatan sejati. Yang jujur, bijaksana, sederhana akan mendapatkan simpati. Yang lemah lembut, berani berkorban dan rendah hati akan memiliki bumi. Namun orang yang seperti ini kelihatannya akan kalah. Tetapi sejarah membuktikan
Dialah yang akan memenangkan hati. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir. Barangkali Anda hari ini akan protes. Mana bisa hidup seperti ini? Apa kita ini tidak boleh hidup enak? Bukankah ketika kita berusaha, kita selalu dikatakan ingin sukses supaya sukses. Masa kita ini nggak boleh menikmati kesuksesan? Masa nggak boleh meminum secangkir 40% misalnya? Saya nggak mau jawab dari kata-kata saya. Nanti Anda tidak percaya. Saya ingin menjawab dari kata-kata Rasul Paulus. Jadi percaya nggak percaya itu tanggung jawab Anda. Rasul Paulus telah menasihatkan hari ini. Kamu itu tidak hidup dalam daging, tetapi hidup dalam roh. Jadilah rendah hati supaya roh Allah tinggal dalam dirimu. Hanya oleh kekuatan roh ilahi ini, maka kamu mengerti tentang hidup sejati dan menghasilkan buah-buah rohani, yakni kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan hawa nafsu. Dan tahan nafsu. Ini salah saya. Nanti saya mengajar yang salah kan. Ya, maka ini saya ralat. Yang terakhir itu tahan nafsu. Nafsu koleksi, nafsu ingin tampil lebih hebat dan seterusnya. Semua itu kata-kata oleh Rasul Paulus mesti diubah. Dan yang bisa mengubah adalah roh Allah. Selama kita tidak memiliki roh itu, menyangka kita ini mengejar sukses dan menikmati. Padahal sukses ketika itu terjadi, dia mesti kembali menjadi manusia biasa lagi untuk membuat sesamanya mengalami kebaikan. Oleh karena itu, hati lemah lembut adalah semata-mata anugerah Allah. Karena anugerah mesti disiapkan dengan cermat. Oleh karena itu, menyiapkan diri supaya mendapat anugerah itu pertama-tama berarti berani menerima salib. Salah satu kunci mengelola hati adalah berani menerima salib. Menerima salib itu berarti menanggalkan keinginan diri dan menempatkan keinginan ilahi. Yang kaya berhenti berpikir semua bisa dibeli, bahkan Tuhan pun kadang-kadang dibeli. Kalau sudah kaya itu Tuhan bisa dibeli. Jadi negosiasi. Tuhan, saya ini sudah menyumbang gereja 5M. Tapi kenapa istriku sakit? Berarti engkau tidak adil. Menyangka Tuhan itu seperti pribadi yang kalau sudah nyumbang berarti kebahagiaan. Dan pada hari ini yang miskin juga mesti berhenti mengeluh dan kehilangan iman. Semua kena ini, yang kaya juga kena, yang miskin kena juga. Jadi kalau miskin itu mengeluh sepanjang hari, seakan-akan Tuhan itu tidak ada, ya apa gunanya miskin? Padahal sudah dikatakan yang miskin demi kerajaan Allah itu sudah masuk surga. Tapi yang nggak masuk surga juga yang miskin kalau mengeluh terus. Seakan-akan Tuhan telah mati. Yang pandai berhenti sok-sokan paling jago di dunia ini. Kadang-kadang kalau berkumpulan itu orang pandai-pandai semua, nggak ada yang bisa jadi pemimpin. Atau lihatlah kalau lingkunganmu itu pinter-pinter, sulit cari kaleng ini. Apalagi korwil ini, sulit. Karena apa? Keras kepala semua. Apalagi mantan Romo ada di situ, makin keras kepala itu. Jadi ketika merasa pandai, itu sulit. Kadang-kadang ini juga terjadi, sampai sekarang perkumpulan para dokter itu juga sulit. Kenapa?
Enggak ada dokter bodoh kan. Semua dokter pandai. Nah ini nanti, ini sulit. Berkumpul satu, mesti sulit lah pokoknya. Nah ini saya ngomong ini supaya MKK bertobat dokter-dokternya ya. Bukan hanya melayani dengan hati, tapi mari kita juga menghargai dan berkumpul bersama di situ untuk karya yang lebih jauh. Ya pokoknya saya itu ngomong apa adanya lah. Ceplas sono, ceplas sini, jadi supaya Anda makin marah dan kemudian menjadi berubah. Jadi kalau marah hanya lihat saya saja, percuma. Saya ngomong tadi sudah saya bilang, saya tidak menjawab dalam kata-kata saya, jawaban saya adalah kata-kata kitab suci. Maka proteslah pada Tuhan atau Rasul Paulus itu loh. Saya yang menerjemahkan Rasul Paulus supaya lebih jelas. Dan kita semua sekarang mesti hidup atas dasar cinta dan bakti. Dan dengan begitu maka kata Injil hari ini menjadi bisa kita temui. Karena di sana dikatakan kokku itu sebenarnya ringan dan bebanku pun enak. Itu semua terjadi apabila kita sudah diubah oleh Roh Allah dan Tuhan ada dalam hati. Selama itu tidak terjadi, maka yang kita kejar selalu materi dan gengsi. Tetapi ketika Roh Allah sudah ada di sana dan Allah sendiri hadir memberikan daya kepada kita, maka semua akan bisa berubah. Mari kita mengelola hati kita dengan semangat kitab suci hari ini. Tuhan memberkati.